Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Tentunya kami berharap Anda dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja. KP News kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Syahira Nur Syawal. Sejumlah berita aktual, informatif dan terpercaya kami hadirkan untuk Anda. Baik pemirsa, berita utama datang dari negara Palestina. Pada Selasa 18 November 2025, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir meminta Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menangkap Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas. Hal ini meningkatkan ketegangan yang terjadi di Timur Tengah. Pernyataan Ben-Gvir disampaikan sehari setelah keputusan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengesahkan resolusi rancangan Amerika Serikat. Dokumen yang disahkan itu berisi dukungan terhadap rencana perdamaian di jalur Gaza serta memberikan jalan dan kemungkinan untuk berdirinya negara Palestina di kemudian hari. Dalam naskah tersebut, PBB memberikan ketentuan peluang politis terhadap kemungkinan terbentuknya negara Palestina melalui mekanisme bertahap yang telah disetujui secara internasional. Tidak hanya meminta Abbas untuk ditahan, Ben-Gvir juga mendesak agar dilakukannya operasi militer terhadap tokoh senior Palestina yang dianggapnya sebagai pihak yang menunjukkan aksi terorisme. Dalam konferensi pers di Gaza tersebut, ia juga mengatakan bahwa Israel harus mengambil langkah nyata apabila PBB meneruskan percepatan pengakuan Palestina sebagai sebuah negara. Pihak Palestina merespon keras terhadap pernyataan Menteri Keamanan Nasional Israel tersebut. Kementerian Luar Negeri Palestina menilai bahwa pernyataan Ben-Gvir merupakan bentuk provokasi ekstrim yang bisa memicu ketidakstabilan baru. Otoritas Palestina juga meminta komunitas internasional untuk turun tangan membantu meredam eskalasi. Mereka menegaskan bahwa pertanggungjawaban global harus ditekankan untuk menjaga proses perdamaian tetap berada di jalurnya. Sumber dari polemik ini adalah resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengatur pembentukan pemerintahan dan transisi di Gaza, serta memberikan pengarahan pasukan keamanan internasional. Hal tersebut adalah langkah dari fase kedua, kesepakatan yang dimediasi oleh Amerika Serikat. Dokumen ini juga menekankan bahwa setelah reformasi struktural dijalankan di otoritas Palestina dan proses pembangunan kembali berjalan, maka akan terbuka peluang yang lebih nyata untuk menuju berdirinya sebuah negara Palestina. Namun, pihak Israel tetap menunjukkan sikap penolakan terhadap konsep dua negara. Dalam rapat kabinet terbaru, Netanyahu kembali menegaskan bahwa Israel tidak akan menyetujui pendirian negara Palestina dalam bentuk apapun. Ia juga menekankan bahwa pemerintahan Israel tetap konsisten menolak semua usulan yang mengarah pada berdirinya negara Palestina. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun ada langkah diplomatik besar di tingkat internasional, hambatan politik domestik di Israel dan perbedaan pandangan yang kontras di antara pihak-pihak terkait masih menjadi permasalahan besar. Perkelahian pandangan ini menjadi penentu apakah proses perdamaian yang diusul oleh PBB dan Amerika Serikat akan bergerak maju atau kembali menjadi konflik berkepanjangan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Informasi tersebut sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita pada edisi kali ini. Saya Syahira Nur Syawal, mewakili sejumlah kru redaksi yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.